kalau Ixia memang mau diambil. Cuman mereka memang benar-benar harus aware terhadap rerumputan yang ada gitu loh. Karena kita tahu ya Ixia tidak ada escape ability selain flicker yang mungkin dia bawa gitu. Yes, dengan adanya clean ada trapping recoil nanti untuk Iya. bisa mundur sedikit nih, nggak Iya. jauh-jauh banget. Tapi Iya. bisa menjebak juga. Setelahnya tidak ada. Tarik ulur itu kiting sih biasanya yang akan dilakukan oleh Nah, Clean ya. oke, Clean itu dia teman-teman. Quick draw-nya kita tahu ya bagaimana damage-nya. Buset dah awal-awal itu kalau emang masuk semua. Nyeri parah. Jadi buat kalian, yuk kita berikan support yang begitu besar terhadap Onyx. Cepat mungkin Kairi, biar nanti damage dari fracture-nya Besar. Dan langsung juga nabrak, hilang lah. masih diganggu oleh Ogwen. Dan kita tahu bagaimana proses farming dari Nolan sendiri. Ini cepet banget bisa dibilang. Ya. Salah satu hero yang memang punya potensi untuk dapetin level 15 di bawah menit ke-10. Waduh, Keyboy-nya nih kejebak sendirian nih. Tapi di bagian belakang tubuhnya ada dua orang yang memang selalu membayangi pula. Antara Pio dan juga Ogwen. Tapi dari deretan set talent emblemnya seperti ini, Am. Yes, Wilderness Blessing yang tetap dipakai oleh Keyboy. Lebih memudahkan dia untuk melakukan rotasi dan lebih mobile juga. Dan di boots ternyata ya Firmness. Pakai Festival of Blood, pakai Brave Sweat full merah dia. Iya. Jadi Dia lebih biar lebih Antisis yang bisa menyelamatkan dirinya dari Spatial Migration ataupun Viola Requiem. wow, ini butuh banget ya, apalagi dari sisi purple buff yang bakal di-raid langsung oleh Epic Brain, melihat bagaimana potensi mereka bisa nabrak. Buset, dilompatin lagi dong. Dan sekarang Spatial Migration-nya sudah connect karena masih dalam masa cooldown juga untuk Fracture yang dimiliki. Tapi dilompatin kembali dan Keyboy-nya berhasil lagi dihancurkan. Bahkan Burst-nya sekarang mulai mendekat. Ogwen yang memanggil lagi pergerakan di mana Pio-nya berhasil langsung bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Wah, dua pemain harus tumbang dari Onyx dan kali ini Itu oleh Pew tadi. Cukup mengagetkan memang. Tapi dia punya Purify yang berarti dia bakal selamat semisalnya ada Implosion yang sudah dilepaskan. iya. Yap. Sementara sekarang Kairi level 7 dari pergerakan Kyle Tezi udah level 8. Tapi Kairi harus mundur kembali. Cycling Eagle-nya nabrak pula ke arah dari Keyboy. Tapi Keyboy belum menemukan momentumnya sejauh ini. Dan juga ada penalty zone. Tapi mereka mundur kembali. Turtle-nya berhasil lagi diamankan. Dilompatin dengan Spatial Migration. Viola Requiem langsung dikeluarkan pula. Tapi Burst-nya terkurung dia. Agar nanti dari Kairi datang. Udah langsung sikat aja. Tapi di bagian bawah. Outer turret-nya berhasil dihancurkan. Mereka kehilangan satu objektif. Kyle Tezi, Spatial Migration tadi. Ke depannya berbeda. Penalty zone udah mulai masuk. Kita lihat saja. Dan sekarang ada satu impulsion lagi yang udah mulai menjadi ke arah beberapa player. Tapi didorong lagi dengan satu Signamer. Viola Requiem langsung dikeluarkan begitu saja. Ceweknya berhasil dihancurkan. Tapi sedikit lagi bisa. Hanya saja sekarang Kyle Tezi dengan adanya Queen Apple. Tapi Black sudah dikeluarkan dan juga pergi ke tempat yang berbeda. Tapi Suns-nya dikerek habis-habisan menyisakan Keyboy dan juga Boots. Begitu sulit maju sedikit ke atas. Itu tadi Super Marco udah siap untuk memberikan quick draw-nya. Iya, dan Onyx sekarang di game pertama memang struggle banget. Mereka benar-benar di-push habis-habisan. Semua objektif jungle-nya benar-benar dimakanin oleh Epic Brain. Yap. So mereka tertinggal dari level. Waduh, dilompatin lagi dong Cimo udah sekarang. Spatial Migration-nya bahkan di bagian belakang kombinasi dengan Raging Sandstorm-nya begitu luar biasa. Inilah satu lawan yang begitu mengerikan yang harus dihadapin oleh Onyx. Juara dari PH. Ya itu kombinasi juga yang terjadi tadi, sinergi yang dilakukan dari Special Migration, lompat dari Violet Requiem, dan juga di follow up dengan Raging Sandstorm. Semuanya masuk langsung. Yap. Ini 5 playernya juga udah mulai berkumpul ya sekarang ya. Walaupun lebih condong untuk bergerak ke bagian bawah. Dari satu inner turret-nya pun berhasil dihancurkan. Kairi masih mencari celah agar bisa menumbangkan ke arah objektif yang ada di bagian atas. Tapi Karena dia tinggal diselamatkan lagi Betul. dengan Dan- guiding win. Dan itu selalu terjadi juga kan. Iya. Oke lah, sekarang cewek sudah punya Berserker, tapi untuk bisa head to head di Lord ini jelas tidak memungkinkan sekarang untuk tim Onyx. Jadi mereka harus mundur dulu, mereka harus bertahan sedikit menunggu item jadi, karena secara level juga mereka tertinggal jauh. sementara sekarang Lordnya berhasil diamankan. Dari Kaltes dia udah level 12. Kairi masih level 11. Masih bisa mepet ya ke arah levelingnya. Jadi nanti pun waktu-waktu apabila mereka harus melakukan sebuah retribution terhadap objektif. Ya udah masih dempet gitu loh. Masih dekat. Kaltes terus. Terus sampai maghrib begitu. Terus. Oh di sebelahnya juga datang. Terus datang sebelahnya duet lu berdua. Ayo. Terus. Wah, tapi yang pick off. Tapi di menit ke-10 Onyx belum dapetin satu poin kill pun ke bawah. Iya, dan ini memang coveran dari Epic Brain yang bisa kita bilang ini cukup jalan ya sinergi Iya. mereka tadi. Mereka selalu bisa mengkombinasikan satu hero dengan hero yang lain juga. Dari goalnya lihat bagaimana cewek ini terlihat cukup sulit untuk bisa diadu head to head. Yap. Berhadapan dengan Clean. Dengan satu quick draw itu damage-nya akan berkali-kali lipat. Waduh, punya Spatial Melting. Migration dan connect pula. Tapi untungnya Kairi masih berhasil kabur. Hanya saja ada beberapa rekan yang memang terjebak di tersebut. Tapi untung Boots masih bisa mempertahankan diri. Masih bisa tidak bermain dengan full damage. Ada item defense yang sudah mulai di-build juga tadi, ada satu Dreadnought Armor.
yang ada di sana. Mhm. Jadi bisa jadi dia build-nya ke anti-Qira setelah ini. Hybrid ya. Betul. Oke, dan Lord kembali berjalan lagi-lagi menuju ke area turret base yang langsung dipecahkan. Sementara sekarang, ada sebuah pergerakan KLTZ-nya untuk Suns masih punya Black Shoes, mau nggak mau. Mau nggak mau dia pun harus mengeluarkan Black Shoes-nya di area tersebut. Sementara itu dengan adanya Lord yang segera dihilangkan pula Peo. Tetap menjaga badan di bagian depan, mencoba untuk bisa memberikan sebuah distraksi. Tapi barusan ranking sentrumnya, Boots-nya sudah memberikan pula penalty zone. Tapi itu para berbeda, Kairi untungnya masih berhasil pergi karena KLTZ. Tapi sekedar merata dulu selalu dikeluarkan, coba lihat KLTZ-nya. Masih menjadi orang terdepan, bahkan sekarang Peo-nya kembali dipanggil dan Peo-nya selamat. Wah, Q-nya nggak tumbang dan bahkan lihat padahal Boots menurut aku udah dapetin Di satu. lock sama sekali, gak gerak. Gak dikasih loh. Gak dikasih nafas sedikit pun. Bener-bener langsung diolahin dan ceweknya masih berusaha untuk bisa menghilangkan satu win dari bagian bawah dan Kairinya sudah hadir kembali. Coba lihat sedikit lagi bisa flap tezinya masih bisa mengeluarkan ke arah Quicksand Guard. Bahkan sekarang dengan adanya satu lagi dari Ice Queen yang udah dikeluarkan. Akankah dengan satu movement slow yang memang bisa diberhentikan ataupun dibuat oleh Suns bisa membantu rekan-rekannya? Ini damage-nya dari Super Marco bener-bener udah sakit banget sih. Apalagi View juga ngecicil-cicil kan untuk narik dengan AI-nya itu. Bener-bener ngebuat pemain-pemain dari Onyx ini agak sedikit kelimpungan. Dan sekarang Lord kembali berjalan Pak Pulung. Yap, Lordnya akan masuk lewat atas. Sementara sekarang coba lihat, 4 player ada di tengah. Dari bawah, flap tezinya mungkin akan langsung bisa ranking Sandstrom dari arah tersebut. Tapi Lordnya udah berhasil langsung dihilangkan. Mereka semua masih berada di arah tersebut. Tapi Burst-nya mulai maju lagi, sedikit lagi bersisa. Ada satu Winter Touch udah dikeluarkan pula dan dipanggil kembali. Astaga. Lagi dan lagi menjadi masalah Matildanya. Wah, View-nya nggak tumbang untuk ke yang kesekian kali lagi. Wah. Iya, dan itu seakan-akan ngebet Late juga. game. Dan Onyx kali ini memang mereka dari segi damage tidak sesignifikan yang dimiliki oleh pemain-pemain Pre-Brand. Tapi Oke. lihat cewek tuh. Itu dia, gabungan damage yang dihasilkan. Tapi Bruno-nya berhasil tertangkap. Cewek berhasil langsung dihancurkan karena dengan aksi pembegalan tadi udah langsung dilakukan. Dan Sansa berhasil mundur. Ada beberapa player di Paulsen yang udah mulai kena penalti zone langsung dikeluarkan. Dan pertempuran kembali terjadi dan satu shutdown yang pun tercipta. Flap-Tezia berhasil dihancurkan. Akankah ada satu momentum untuk Onyx bisa membalaskan keadaan. Karena sekarang Sansa benar-benar dikejar habis-habisan. Kyle mencoba untuk bisa mencari celah agar bisa mendapatkan pergagasan. Tapi Sansnya berhasil menggocek ke arah beberapa player. Dan sekarang masih ada kesempatan untuk Onyx. Wah, ternyata Kaltizinya datang dari arah kanan bawah. Dan tidak di-expect oleh seorang cewek. Ya itu mengejutkan memang karena yang diserang dari tadi adalah Suns. Namun yang pasti Kairi juga sempat untuk mendapatkan 1 poin kill atas Flaptizi. Iya, Itu ada satu shutdown yang menurutku penting juga ya. Karena untuk goalnya bisa dikejar lah sekarang. Meskipun ini sudah late game banget dimana goal juga sudah hampir sama. Waduh, lagi dan lagi tuh Boots-nya ditabrak oleh 2 orang. Mereka pun masih memiliki waktu untuk bisa menunggu kehadiran dari Bruno. Join ke dalam pertempuran ini, Lord-nya pun belum menjadi milik siapapun. Coba lihat, Suns-nya bersembunyi terlebih dahulu dari pergerakan Kairi. Sama, karena untuk satu wave minion akan segera dihilangkan dan Boots-nya menjadi orang terdepan. iya ini cewek sekarang benar-benar harus melihat pergerakan dari pemain-pemain Epic Brain yang bisa muncul dari rumput manapun. Yep. So sekarang posisi dari Boots dan juga Kiboy udah mulai menjaga nih dari area rivernya. Saya juga udah melihat pergerakan dari Flaptizi tapi Gwen Ini beneran mau ditabrak? Tidak dong, Ini karena chill kalau tadi aja ditabrak sih. itu akan menjadi sebuah momentum. Tapi Kairinya sekarang mencoba untuk bisa langsung mundur juga bergabung dengan rekan-rekannya. Dan mereka mau nggak mau. tebel banget itu. Ya Gading Win plus Viper ya kan dapat shield. Dapat HP lagi. Waduh, ini benar-benar gila sih pertempurannya yang sesaat lagi mungkin akan langsung kita Dan saksikan Suns. dengan adanya Lord yang bergerak di bagian depan. Dan juga Piu-nya udah mengeluarkan lagi ke arah satu Winter saja, tapi masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Cycling Eager pergi ke arah yang berbeda. Pertempuran kembali terjadi. Coba lihat ranking center masih dikeluarkan. Lordnya masih berada di atas tersebut. Ceweknya WO langsung dikeluarkan. Flap-Tezinya, Quicksand Guard. Bahkan sekarang dengan ada satu lagi Winter Dancer di dalam tubuhnya. Dan juga lihat di bagian belakang Piu-nya. Piu. Akankah Piu berhasil langsung dihilangkan? Dan benar Piu-nya berhasil langsung dihilangkan. Ada beberapa player dan Impulse Jetnya connect. It's time for Onyx. Double kill, triple kill. Waktunya comeback dan melakukan push balik. Wipe out for Onyx. Hanya butuh 1 kali team fight dan Onyx mengembalikan itu semua. Tim wipe untuk tim Onyx. Dan Yes. kali ini Kiboy dengan momen yang gila banget. Kalau kita ngelihat replay nih ke bawah. Semuanya terlalu fokus untuk mencari dan makan Piu terlalu dalam. Sampai ke dalam base milik Onyx. Wah gila Dan itu Kiboy dapetin implosion yang sangat-sangat tepat sekali. Membuat 2 pemain yang tidak bisa bergerak. Dan free shot dan one Ini push. dia, one strike push dan berhasil. Ini adalah genderang pelang
waktunya untuk Epic Brand juga mungkin harus mengevaluasi besar-besaran. Bener. Apa yang salah. Dan juga mungkin untuk para provok lagi gas dan ini dia MVP-nya akan jatuh ke tangan dari Kiboy. Satu momen Kiboy Gila, kelas berhasil banget. membawa dia menjadi MVP juga ya. 5 kali terpick off tapi ada 5 assist yang berhasil ditorehkan oleh dia juga. Itu dia. Bisa live? Beda. Udahlah guys ya. Udahlah. Next game ya. Ini enggak loh. 22 menit. Tuh lihat aja, sekarang dari perbandingan kita yang di sini. Dan kalau satu hit dari Nolan masuk tadi, terutama untuk di akhir, itu akhirnya bisa nanti untuk menabrak dan Nongol lagi. Odette Oh, yang nongol lagi. keluar. Nongol lagi. Ini dia, untuk unique pick yang dipilih dan Odette. Ini kombinasinya bakal ngeri banget loh. Nih, Bakal ada Minuan Fury lalu ada Swan Song yang dikeluarkan itu Iya. kacau sih. iya, tapi bermain dengan full resiko juga bagi Yep. Epic Brand. Bukan tanpa resiko mereka menggunakan Betul. hal tersebut karena bakal bisa diincar langsung. Ingat Nolan bisa langsung dash in, masuk Yep. fracture out. Hmm. Ya dan damage-nya bakal nge-burst juga, belum lagi masih ada misalnya masih ada grok nanti, masih ada efek knock up meskipun ya susah banget, nggak bisa di-cancel. Let's see lah teman-teman Mhm. ya. Mudah-mudahan Onyx pun bisa memberikan hasil yang baik lagi seperti di game yang pertama. Lalu mereka bisa menuju ke match point-nya. Tapi Brand bukanlah lawan yang mudah untuk Kasih damage kan beda Yep. dengan Minotaur. Itu rame banget tuh. Iya, ada 1, 2, 3 player. Tapi Burst-nya sudah melihat dari kejauhan. Bahkan sekarang dari settlement emblem-nya pun sudah nongol kembali. Ya sama-sama dengan Tenacity buat kedua marksman, jadi lebih memilih untuk bermain defense ya. Di semasa dari landing phase mereka juga, dari kedua junglernya masih tetap sama, yang satunya malah assassin berarti untuk Nolan. Yep. Bisa bermain dengan full burst damage. Zaman berbeda. Kairi. Belum ada di level 4, LTC benar-benar tertekan dari awal. Belum bisa file requiem, jadi memudahkan untuk bisa melakukan adu retribution sekarang. Benar sekali, dan Kiboy pun udah join dengan level 4 ya. Bahkan sekarang penalti zone-nya connect ke arah kedua orang sekaligus. Mau pergi ke arah mana? Ada 2 orang yang benar-benar langsung dihajar dan diselesaikan oleh Sans. Iya, kalau kalah late game mungkin lawan yang Nah, membuat dia bisa nge-pressure satu landingnya. Oke, Sans yang akan menembak dari kejauhan dan kenalap sudah. Bahkan untuk sekarang Pio-nya berhasil lagi dihancurkan. Augennya harus pergi ke tempat yang berbeda. Hey, ditutup jalannya dan harus belok ke tempat yang lain. 4-0 sekarang dimiliki oleh Onyx. Di cancel recall yang gak dikasih recall ternyata dari Ogwen dan Sans. Ya, jadi sudah mulai memang dari Onyx karena memang si Sans kan. Iya. Waduh, Itu ya, KLTC-nya. kena- KLTC-nya menunggu dari Popnetter-nya langsung hilang. Sementara sekarang Swansong langsung dikeluarkan. Bahkan untuk sekarang Kiboy Japachi berhasil selamat. Tapi ada beberapa source tadi udah dikeluarkan pula. Tapi KLTC-nya masih berhasil pergi ke tempat yang Wah, berbeda. ini- Penalti zone langsung dikeluarkan pula. Kenal langsung ke arah 3 player. Burst-nya masih bertahan sendirian di Cewek? bagian depan. Augen-nya sedikit lagi Patricia. Augen-nya masih berhasil selamat. Astra Meteor dikeluarkan pula. Dan juga sedikit lagi Burst. Burst Japachi bisa pergi ditembak lagi. Dan Augen pun harus meregang nyawa di area tersebut. Udah kena pasif Sansnya dari coba lihat, cewek. Sansnya, oke San, sabar, relax, tenang, Santi. Gak kena. Enggak, Nggak gak apa-apa. At least ngepok aja dan bahkan lihat cewek datang di Piu. waktu yang tepat. Tapi ternyata Piu tidak tumbang juga. Bakal coba dikejar sama Kiboy dan Sans. Oke, Piu-nya hampir saja. Yang berbeda level tapi dari gold lane-nya ini dari Super Marco benar-benar ketinggalan 3 level dibandingkan cewek. Yap, sementara itu untuk sekarang coba lihat Burst-nya. Mencoba untuk bisa memainkan dari psikologis lawan. Tapi di tempat yang lain, mereka semua Astralico-nya lagi dibentangkan dengan adanya Lord yang akan siap menabrak masuk lagi ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Epic Brand, ditembakkan lagi. Super Marco sudah memiliki 1 golden staff, sementara itu coba lihat mereka berganti untuk masuk ke bagian depan. Namun di bagian belakangnya Kiboy. Oh my god, Kiboy-nya berhasil dihancurkan tapi Burst-nya sendirian. Ditembakkan oleh Super Marco yang ada di bagian belakang dengan attack speed yang udah begitu tinggi. Namun Burst-nya masih berhasil selamat dengan adanya Kairi yang memberikan sebuah backup-an kembali. Wah itu bukan hanya backupan tapi juga tekanan mental ya ke arah seorang Piu karena sekali kena damage Ya, Mereka 13 balas lah. apapun yang terjadi di game yang pertama ya Ci ya. Game pertama mungkin kita ngeliat oke lah Epic Brand benar-benar mendominasi dengan network yang benar-benar gila banget. Tapi Idih. ini Onyx lebih gila lagi di game kedua. Masih bisa Hampir ditabrak aja. mungkin. Hampir aja itu loh, tapi Kiboy-nya coba memberanikan diri langsung masuk. Buno untuk bisa mendapatkan lagi ke arah cewek. 1. Bestari ada di bagian tengah dan sekarang Augen-nya tidak berkutik sakit dengan adanya speedy lagi langsung dihancurkan. Tapi Piu-nya tidak sempat untuk mengeluarkan dari Swan Song lagi tadi. Dan namun untuk sekarang pertempuran kembali terjadi. Flaptesi-nya terkurung sendirian. 11 menit 40 detik dan waktunya untuk mereka. Karena Sansel langsung flicker-flicker ke tempat yang lain. Dan game kedua harusnya akan menjadi milik dari Onyx juga dan selesailah sudah. Onyx 2-0 match point.
game kedua yang ternyata lebih mulus dan bahkan benar-benar perfect banget. Dominasi. Tuh, Ci. Oh, Itu juga Kiboy masih jarang main tuh. iya. Masih ngeliatin temennya main. Masih belajar ya. Udah di Onyx tuh. Gila. Emang midnya juga bawa Odet kali ya. Ya, jadi Odet kan jalan kaki banget ya. Dan Ya. Odet itu kan datangnya sebagai eksekutor ya. Jadi Hmm. biasanya yang bakal langsung numbangin pemain. Tadi dan tersnowball dari early, gak ada balasan sama sekali dari Epibrand. Suns-nya full damage. Ceritakan masa lalu yang pernah terjadi juga loh. Lihat Kufra yang Antara dipakai. Harit dan Gashen Iya Alright. juga di ya. M1. Iya bener lagi. Bener. Ada masa lalu juga loh. Harit dengan skin, ya kita tahu lah ya, ada Iya. skin fakta di situ juga. Lalu itu dengan hero Gashen yang di sebelah. Mau aja disingkat. Singkat. Gasan tuh. Emang gak boleh aja. Boleh, tapi aneh aja. Aduh. Oke. Gaskan kali. Allah. Tapi Sancha sekarang di area tengah bersama dengan Kiboy yang menggunakan Guinevere. Mereka cukup agresif untuk bisa langsung mengamankan ke arah satu wave minion, tapi Kufra cukup tebal. Iya. Dan memang dinaik pick ya dari Novarianya. Dari View juga untuk Suns kan sebenarnya. Yap. Tapi kalau ngelihat dari emblem di sini Suns ngebawa Rupture dan juga Lethal Ignition. Waduh, Wilderness langsung ketabrak begitu saja. Dan sekarang waktunya untuk Kiboy akan langsung dioleh. Tapi Kiboy sedikit lagi mencet dan Kiboy masuk ke dalam satu Astral Meteor. Tapi ternyata untuk kali ini double kill berhasil didapatkan dan Kyle Tezi menjadi salah satu korbannya. Wah. Dia keren banget. kembali ke rumahnya ya skinnya. Benar, rumahnya di M-Series ya. Betul. Tapi ya memang cewek nggak sempat untuk dapetin platingan gold, tapi dia betul. Yap, itu dia. Wey, Piu-nya berhasil langsung dihancurkan dan pertempurannya. Flaptesi mau pergi ke arah mana? Flaptesi! Ada satu penalty zone yang berhasil langsung menghancurkan. Bahkan sekarang Ogwen yang mau pergi ke arah mana? Ogwen yang meledak tubuhnya. Tapi sekarang satu terakhirnya. Dikejar. Dikejar kah? Sans. Sans yang melihat dari kejauhan. Akankah daggernya langsung dikeluarkan begitu saja? Tapi tidak. Paling besar Tidak. untuk cewek sudah selesai sekarang. Jadi ada true damage ekstra yang bisa didapatkan, tapi Genkingan datang ke top lane. Sementara sekarang ada Genki yang langsung dilakukan begitu saja. Zaman Force dikeluarkan Super Marco. Tidak bisa melakukan. Jadi penetrationnya akan lebih makin sakit lagi. Bakal dobrak langsung itu ya armor-armor yang ada di dalam tubuh dari player lawan. Tapi sekarang Ogwennya Zaman Force langsung dikeluarkan begitu saja. Dan mereka langsung aja mencoba untuk mengeluarkan lagi ke arah satu Tyrant Rage. Tapi Ogwennya masih berhasil selamat. Tapi Kiboy berhasil dihancurkan. Sedikit lagi SP sisa dari beberapa player dimiliki oleh Epibrand. Turtle di tempatnya berbeda. Berhasil lagi diamankan dan pertempuran yang masih berlanjut. Harit berhasil langsung mengamankan ke arah satu poin kill. Di mana tadi untuk Joy-nya berhasil dihancurkan. Itu thanks. Ya, tapi item buat Super Marcos yang menurutku cukup tertinggal ya. Waduh, langsung ketahuan kena ke arah satu player. Coba lihat Sans yang masih mencari posisi di bagian belakang. Tapi untungnya Boots masih berhasil selamat dan Super Marco berhasil dihancurkan. Bahkan Pio harus pergi secepat mungkin dengan sedikit SP di dalam tubuhnya. Dan Boots tertembak. Tapi untungnya masih selamat. Nah ya untung masih ada sedikit ya. Itu untuk HP yang bertahan. Wih, buat Boots berani tapi banget loh mereka dari Scarlet Spatial Migration ya. Fire Requiem langsung dikeluarkan pula. Satu orang menjadi korban kembali. Flaptesi tidak bisa melakukan hal seperti itu lagi. Dan Turtle perfect untuk Onyx. IP Brand udah mulai keculik satu persatu nih kok. Iya, bagaimana burst dari Onyx yang menurutku ya, setiap kali ada special migration, mereka selalu bisa tutup dengan satu poin kill tadi. Iya. Setidaknya kayak mereka culik Bisa, satu. dan ini bisa dipercepat oleh Onyx. Yap. Mereka bisa jadikan Lord ini untuk bait, atau mereka bisa paksa untuk ambil Lordnya. Tapi sebenarnya nggak bakal dipaksa, hanya akan ditahan. Dan mereka juga udah berhasil untuk mendapatkan pergerakan dari Ogwen ya. Coba lihat tuh langsung dideketin sama Kiboy-nya. Ada bouncing ball di belakangnya. Tepat ada dua orang. Tapi Kyle sih di tempat yang lain berhasil lagi dihancurkan. Iya. What? Itu udah ditungguin sama Suns sih. Solo kill dari Sans dan berhasil mendapatkan satu jungler utama. Iya, karena posisinya tadi Kiboy sama cewek itu udah nunggu di rumput mid yang sebelah kanan. Tapi karena posisi dari Kairi udah ngebut Waduh, kena lagi dan sekarang Spatial Migration-nya Cimomo. Ogwen-nya pun langsung berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Satu persatu pemain dimiliki oleh Epibrand. Harus meregang nyawa. Wah, satu persatu tumbang dan sekarang Onyx mereka akan menggiring Lordnya berjalan di area atas. Ya, ini bisa di slow push ya bagi Onyx sendiri, tapi menurutku power dari Onyx ya, mereka udah menang dari early dan ada beberapa solo kill. Ini yang harus menjadi bahan pertimbangan Epibrand kalau mereka mau coba untuk kontes nantinya di luar dari best start mereka. Tapi cukup cepat ya Lordnya untuk diselesaikan. So split push aja yang akan dilakukan oleh Suns di area bawah. Yap,
Sementara sekarang di area tengah, Inar Tara pun akan menjadi korban harusnya. Purple buff pun akan langsung dimakan, akan diberikan ke siapa nih? Tetap ke Kairi, atau mau diberikan ke GS nih, atau mau diberikan ke Harip. Oh, Nggak banyak semua. banget ya pilihannya. Banyak banget pilihannya kan? Menurut opsi yang oke banget ya. Ada di CW sama di Kairi sih. Oh, oke, Aduh, tapi serius. kayaknya Ayo, terusan, terus. Goyang adombret. Goyang adombret. Tak. Gitu. aduh, Sans. Ya, tapi sejauh ini memang dari Epic Brand beberapa hal yang sudah mereka coba ini belum berjalan dengan semestinya juga. Yep. Pressure-nya selalu masuk dari jauhnya yang tertekan dan nggak bisa memberikan damage. Yap. Iya. Dan lihat diusir mundur. Waduh, diusir padahal mereka belum melakukan apapun, hanya menunjukkan dari wujudnya aja gitu loh. Tapi jangan terlalu late game juga nggak sih? Karena IP Brain kan juga bawa Novaria ya. Iya. Novaria yang memang bisa ini ya, ngedelay nantinya dengan asal meteornya untuk clear lane. Dan damage-nya juga lumayan berasa sih kok. Yap. Sementara sekarang Boots-nya terjebak dia tersebut, tapi cewek. Coba lihat zaman Force udah langsung diaktifkan begitu saja. Synchronization, semua langsung dikeluarkan, bahkan Flap the Siege, Super Markoja. Menghilanglah, sudah ada 3 play dimiliki oleh Epic Brand menghilang. Dan sekarang Augen di game yang ketiga. 4 player dari Epic Brand. Langsung lejap seketika. Piunya berjuang sendirian. Waktunya untuk Onyx. Bisa langsung mendapatkan kemenangan yang sangat gampang dan benar saja. Wipe out 3-0. Goes to Grand Final. Onyx! It's Onyx time! Tentunya 3-0 tanpa balas. Dan menuju ke babak. Atau Sans kali ini. kah? Kiboy lagi kah? Sans kah? Oh, salah saya. Kairi. Kairi. Iya. 60% kill participation. Apa yang akan menjadi lawannya esok hari? Betul. Dan 12 menit saja game berjalan. Ya, dengan skor juga yang cukup jauh sebenarnya, 15-3. Dan di mana dari Perfector atau dari Sans yang nggak bakal bisa kembali, Kairi juga bisa kejedot ya dengan bouncing ball. Tapi